kemudian dapat meradiasikan dan menerima energi gelombang radio dengan arah dan polarisasi yang sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Ya, ini tergantung aplikasi yang dibutuhkan, bagaimana arah dan polarisasi ya. Saya lanjutkan, jadi sebenarnya kerja antena ini ibaratnya diilustrasikan seperti kapasitor ya. Kapasitor itu dia akan bisa menimbulkan medan listrik ya. Jadi ini sebenarnya ada medan listrik ya, ada medan listrik ya. Jadi kalau ini kapasitor diberi tegangan, diberikan suatu baterai atau sumber daya, maka dia akan sifatnya dia akan menyimpan ini ya, medan listrik ya, atau menyimpan energi ya. Sehingga ini ada medan listrik yang mengalir dari kutub ya, lempengan yang atas ke lempengan yang bawah di sini ya. Jadi sebenarnya antena itu kalau diilustrasikan atau dianalogikan seperti kapasitor. Nah, ini kemudian dengan adanya sumber sinyal ya, tadi ya digambarkan sebagai kayak kapasitor. Kemudian kalau kapasitor ini di apa namanya, batang apa lempengannya ini dilebarkan ya, maka sebenarnya batang atau lempengan ini menimbulkan akan timbul medan listrik ya. Sehingga sebenarnya kalau di ini lempengan ini diluruskan ya, ini katakanlah sumber sinyalnya ya, lurus seperti ini ya, maka akan timbul gelombang eh, elektromagnetik atau yang juga menimbulkan karena menimbulkan medan listrik dia akan menimbulkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi antena itu seperti kapasitor yang di sudutnya dibuat eh, apa ya 180 derajat ya, sehingga dia seperti kapasitor yang lempengannya dijadikan sudutnya 180 derajat ya. Jadi lurus ya maksudnya. Ini adalah antena sebenarnya. Ini antena dengan sumber eh, diberikan suatu sinyal ya. Selanjutnya ini sebenarnya tadi dengan ilustrasi tadi bahwa antena ini ya kalau diberi suatu sinyal dia akan timbul tadi dengan garis-garis medan listrik ya. Seperti ini ya. Ini timbul garis-garis medan listrik. Ya, dan medan listrik ini karena adanya medan listrik ini ya, dia akan meradiasikan medan elektromagnetik ya. Karena ada garis-garis medan listrik ini, dia akan menimbulkan atau memancarkan radiasi ya dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang arahnya ini di sini digambarkan bahwa dia akan memancarkan dari segala arah ya ini ya. Atau dia akan mengarah ke segala arah ya. Ini secara teorinya seperti ini ya, mengenai bagaimana antena ini bekerja. Mungkin ada yang ditanyakan.
Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan bahwa suatu antena itu dia akan ada beberapa ya parameter penting ya. Jadi parameter penting itu bagaimana pola radiasinya ya atau radiation patternnya. Kemudian bagaimana polarisasinya ya? Mungkin bisa polarisasi itu adalah arah rambatan ya. Dia bisa merambat secara eh, vertikal atau dia bisa merambat horizontal atau mungkin bisa gabungan antara vertikal dan horizontal ya. Kemudian parameter yang ketiga adalah efisiensi ya. Jadi bahwa antena itu idealnya 100%, tapi kan dalam prakteknya atau praktisnya mungkin tidak sampai 100% ya. Tapi diharapkan bisa sampai 50% lebih ya. Kemudian gain atau penguatan ya. Ini faktor penting ya, kalau semakin besar gainnya itu semakin bagus ya. Sehingga kalau sebagai pemancar dia bisa bisa menguatkan sinyal, kalau dia menerima juga sama bisa bisa menguatkan sinyal yang diterima ya. Nanti terkait dengan kalau dia menerima dia ada sensitivitasnya ya. Kemudian parameter yang selanjutnya adalah impedansi input atau impedansi masukan. Dan yang keenam itu adalah seberapa jauh bandwidth lebar band frekuensinya ya. Saya lanjutkan eh, radiation pattern atau pola radiasi ya. Jadi pola radiasi ini adalah sebenarnya pernyataan secara grafis yang menggambarkan sifat radiasi dari antena ya pada medan jauh ya sebagai fungsi dari arah ya. Jadi kalau kita bisa lihat antena ini sebagai gambarannya ini ada arahnya ya. Jadi arahnya itu sebenarnya seperti apa ya? Berapa derajat ya? Eh, ini kita gambarkan sebagai dua dimensi ya. Nanti saya jelaskan di belakang di slide yang berikutnya. Kan kalau secara tridimensional atau secara tiga dimensi seperti ini ya. Digambarkan seperti ini dua dimensinya adalah tiga dimensinya ya. Sebagai gambaran atau ilustrasi pola radiasi ini adalah pola radiasi dari antena Yagi ya. Sebagai ilustrasi adalah antena Yagi. Antena Yagi ya. Kenapa antena Yagi nanti di belakang? Ini yang menemukan dari Jepang namanya Mister Yagi ya. Nah ini adalah antena Yagi ya. Ini reflektornya, ini drivernya ya. Ini adalah direct direktornya ya, atau directionnya. Jadi fungsinya untuk mengarahkan, untuk mengarahkan dan ini menguatkan ya. Ini adalah driver, dia masuk dari sini sinyalnya dan ini adalah reflektor dia untuk memantulkan sinyal yang diterima dipantulkan ke driver nih. Jadi kalau secara koordinat polar atau polar plot antena Yagi ini dengan pola radiasinya bisa digambarkan seperti ini ya. Ini sebenarnya nanti kita bisa di belakang nanti ada ini adalah main loop-nya ya. Ini sebenarnya side loop ya. Ini ada nanti side loop. Jadi sebenarnya yang paling gede adalah yang di sini ya. Karena ini akan memberikan setengah daya ya atau half powernya di sini ya.
Jadi kalau digambarkan dengan polar plot itu antena Yagi ini adalah seperti ini ya, pola radiasinya. Ini adalah keterangan yang lebih detail ya. Jadi antena tadi ilustrasi antena Yagi itu karena antena Yagi itu sifatnya dia mengarah ya. Karena mengarah kalau dilihat bahwa sudut ini ya, ini ada polanya bahwa yang di titik ini ya, ini adalah titik setengah daya atau yang disebut dengan half power point ya. Jadi setengah daya yang dipancarkan itu ada di sini ya. Ini adalah arah yang disebut half power beam width beam. Ini adalah berapa lebar ya. Pancarannya adalah kurang lebih seperti ini ya lebarnya. Ini yang disebut dengan main lobe ya atau main beam ya atau yang disebut dengan pancaran utama itu yang ini karena dia adalah setengah titik apa daerah yang masuk hard power point ya. Kemudian di sini ada sisi yang kecil ya. Ini yang disebut dengan eh, kalau yang di samping ini adalah dia side lobe ya di samping. Kemudian yang di belakangnya adalah disebut back lobe ya. Nah, tiga-tiga ini ya ini ya, tiga-tiganya ini seperti disebut dengan lobe kecil ya. Tadi yang ini lobe besarnya di sini ya, atau main lobe-nya. Ini yang minornya ya. Jadi di sini pancarannya itu kecil ya, karena dia mengarah. Kalau antenanya tadi, nah ini dia arahnya kan ya. Misal kita punya antena TV diarahkan ke sumbernya, itu yang paling gede ini di sini ya. Pola pancarannya dan juga pola penerimaannya mesti di sini ya. Jadi kalau ada antena, misal ada pemancar di sini ya pasti kecil ya, atau di sini ya. Makanya kita harus digeser-geser agar bisa ketemu ya. Misalnya digeser ke sini, kalau ini di sini pemancarnya, ya, dia akan menerima sinyal yang paling maksimum ya. Sampai di sini ada ditanyakan mengenai pola radiasi antena. Sepertinya belum ada Pak, bisa dilanjutin. Oke, saya lanjutkan. Jadi ke keterangan aja, tadi keterangan dari saya jelaskan ini ada main lobe atau bin utama tadi dia adalah pancaran utama ya, pola radiasi suatu antena. Kemudian yang tadi ya lobe minor, lobe kecil, kemudian lobe sisi tadi ya ada flat lobe. Kemudian yang tadi ini adalah dua-duanya ini ya. Lobe kecil ini adalah terdiri daripada side lobe dan back lobe ya. Jadi kalau side lobe ini pancaran kecil yang dekat dengan pancaran utama ya. Tapi yang back lobe ini adalah pancaran yang letaknya berlawanan. Jadi back lobe ini dia berlawanan ya. Kemudian titik setengah daya tadi hard power point itu adalah titik pada pancaran utama yang punya nilai setengah tadi ya. Hub, hub power point tadi, hub power point tadi ya. Di mana hub power beam width atau HPBW ini adalah lebar sudut yang memisahkan dua titik setengah daya pada pancaran utama ya. Jadi yang ini adalah ada lebar sudut yang memisahkan dua titik setengah daya pada pancaran utama dari pola radiasi. Kemudian kalau ini ada istilah adalah front back ratio. Jadi sebenarnya front back ratio ini adalah perbandingan ya antara daya maksimum yang dipancarkan di loop utama tadi ya
dengan daya pada arah belakangnya. Jadi FBR ini ya. Jadi rasio daya ini ya, jadi front back FBR ya, itu adalah rasio yang lob yang besar, yang utama dibanding dengan back back lob, maaf ini back lob ya. Jadi perbandingan front back ratio itu adalah perbandingan ini dengan ini ya. Jadi sebenarnya semakin besar front back rasionya semakin bagus ya, karena ini sifatnya direktif atau mengarah ya. Jadi antena Yagi itu kalau bisa ini apa, segede mungkin front back rasionya ya. Jadi artinya efisiensinya itu semakin bagus ya. Kemudian ada polarization ratio. Jadi ini sebenarnya cross polarization ratio ini adalah perbandingan antara daya pada saat antena menerima gelombang ya dengan polarisasi vertikal dan pada saat menerima dengan polarisasi horizontal. Jadi sebenarnya antena ini ada perbandingan daya ya saat dia menerima gelombang ya dengan polarisasi vertikal dan pada saat menerima dengan polarisasi horizontal. Jadi antena itu bisa memancarkan dia nanti apakah dia horizontal begini ya, atau juga dia bisa vertikal. Nah, ini cross polarisasi ini adalah rasio perbandingan antara daya pada saat menerima gelombang vertikal di sini dibanding yang horizontal ya. Kemudian ada penamaan antena. Jadi penamaan antena ini kita bisa lihat bahwa dalam penamaan antena ya, itu ada yang disebut dengan antena broadside ya. Jadi antena broadside ini adalah antena yang mempunyai pancaran utama ya atau main beamnya ini sejajar dengan bidang yang memuat antena ya. Jadi kalau bidang dia sejajar ya, maka disebut dengan antena broadside ya. Kemudian kalau dia ini yang broadside, kemudian kalau antena end fire itu antena yang mempunyai pancaran utama main beamnya sejajar dengan bidang muat antena ya. Maaf ini sebenarnya yang broadside ini adalah yang pancaran utama sejajar dengan maaf yang tegak lurus ini harusnya ya dengan bidang antena. Kalau yang antena end fire ini yang mempunyai pancaran utama main beamnya sejajar dengan bidang ini yang sejajar ini ya. Ini yang sejajar. Kalau ini dia adalah broadside ini yang tegak lurus ya. Atau 90 derajat ya. Kemudian antena intermediate ini adalah antena yang mempunyai pancaran utama major dengan bidang sejajar dengan bidang memuat antena ya. Tapi di sini ada mungkin sudutnya bisa antara 90 atau sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat ya. Kemudian selanjutnya dengan ilustrasi dari pancaran atau beam dari antena ya. Jadi kalau kita lihat di sini ilustrasinya, ini adalah antena beam ya. Ini antena beam biasanya ini antara antena katakanlah untuk antena parabola ya. Jadi ini kalau
Ini adalah daerah cakupan ya, cakupan coveragenya. Ini beam antena, sehingga ini bisa menerima sinyal ya, seperti ini ya. Diilustrasikan ini sebagai seperti radar ya. Kalau radar kan fungsinya untuk bisa mendeteksi ya keberadaan suatu benda ya yang bergerak. Jadi kalau dengan adanya radar ini ya, kita bisa mengirim suatu sinyal ya. Kemudian sinyal ini akan, karena ini ada benda yang bersifat metal ya, maka dia akan memantulkan ya. Sehingga dia bisa ranging atau mendeteksi seberapa jarak ya, jarak dari suatu pesawat ya, dari titik radarnya ini bisa ketahuan ya posisinya ya. Jadi ini dengan adanya antena beam ini, dia bisa mengirimkan sinyal dan dia akan dipantulkan kembali dan akan diterima. Jadi ini seperti gambarnya seperti eh, bagaimana pola pancaran ini dikirimkan untuk mendeteksi suatu keberadaan pesawat ya. Kemudian Eh, selanjutnya, ya Bapak silakan. maaf, izin bertanya, Pak. Ya silakan. Nah, iya yang halaman ini, Pak. Ya, Itu kan ada area cakupan untuk beam antenanya, Pak. Jadi sinyalnya itu dipantulkan oleh radar, kemudian sinyalnya ini merambat maksudnya dia tuh melintas di area beam antenanya aja gitu, Pak. iya, iya. Jadi, Jadi objeknya bisa terdeteksi kalau ada di cakupan area beam antenanya gitu, gitu iya, bukan, Pak? iya, betul. Oh, Jadi itu, oke, baik, makasih, Pak. iya. Ada yang lainnya, ya. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oke, ya. Lakukan dengan bagaimana arah dari pola omnidirectional. Jadi, eh, antena itu dia akan memancarkan sebenarnya ke segala arah ya. Jadi kalau kita lihat ini antena vertikal ya, antena vertikal ini ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi samping itu polanya seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi samping ya, kalau kita lihat dari atas top view itu dia akan merambat ya, merambat sebenarnya segala arah ya. Ini kenapa hitam? Jadi sebenarnya hitam ini sinyalnya pasti lebih kuat ya. Terus dia kan radial begini ya. Jadi menunjukkan yang hitam ini sinyalnya pasti kuat ya. Kalau semakin jauh ini radiusnya itu masih sinyal semakin kecil ya. Jadi ini adalah pola antena yang eh, memancarkan gelombang elektromagnetik secara ke skala arah ya, ke skala sini ya. Di mana sinyalnya mesti yang terkuat adalah yang terdekat dengan titik antena ya kalau kita lihat dari atas ya. Ini ada beberapa pola directionalnya. Jadi kalau kita lihat dari samping kan seperti ini mesti ya kan kalau kepotong ya. Kalau ini lihat dari atas seperti ini ya. Ini ada menunjukkan sinyalnya ini ya. Semakin ini hitam, semakin abu-abu dia semakin kecil ya. Daya yang dipancarkan nantinya semakin mengecil kalau semakin jauh dari eh, titik pancarannya ya.
Itu mungkin mengenai pola dari arah dari antena. Bisa lanjutkan ada video klip ya mengenai bagaimana antena dan gelombang elektromagnetik. Silakan disimak dulu ya. Baik, Bapak. Antennas are structures designed to efficiently emit and receive electromagnetic waves, which in turn can be used to wirelessly transfer information between devices. However, they are also used in a wide range of applications including radar, meteorology, radio astronomy, geolocation, and surface reconstruction. In simple terms, if we analyze an antenna acting as a transmitter, a certain amount of electric charge will move through it, generating an electromagnetic field that will expand in multiple directions, while on the other hand, an antenna acting as a receiver will be affected by that electromagnetic field, generating an alternating current. This will have a frequency similar to that of the electromagnetic field and, therefore, to the current that was initially in the transmitting antenna, allowing the transfer of information. But there is much more to it than that, so in this video we will see how an antenna works, what are its physical principles, its main characteristics and the different types that exist. To understand how an antenna works, we must first understand at least two physical principles and some other concepts. The first of these is Ampere's law, which tells us that when an electric charge moves through a conductor, that is, an electric current, it generates a magnetic field which can also be represented as a magnetic flux, lines that form a closed circuit and have a specific direction. Which by the way can be determined using the right-hand rule with the thumb pointing in the direction of the current and the rest of the fingers indicating the direction of the magnetic flux. The second physical principle is the Faraday-Lenz law, which tells us that when a conductor is in the presence of a magnetic flux, if the flux varies in time, an electromotive force or voltage will be generated by the conductor, whose direction will assume the magnetic field that generated it. Having understood this, now let's see an example of how these principles are applied in the operation of a pair of antennas composed of a simple straight wire, one of the antennas being the transmitter and the other the receiver. By feeding the transmitting antenna with direct current due to Ampere's law will generate a cylindrical magnetic field, which will initially grow but then stabilize. If we repeat this process, but with the receiving antenna at a shorter distance when the magnetic field is growing, a voltage will be generated in it, disappearing again once the magnetic field stabilizes. This behavior is interesting, but not very useful, because basically we would be sending a single signal and nothing else. However, the result is totally different if we switch from direct current to alternating current, or in other words, if we continuously change the direction of the current passing through the transmitting antenna. In this configuration, although the magnetic field will continue to expand in the shape of a cylinder, when we look at the magnetic flux lines, we will notice that its direction will reverse at the same frequency as the polarity change current. Because of this, the receiving antenna will find itself always being affected by a varying magnetic flux, and therefore this time the voltage will not disappear after a while. Although, on the other hand, its sign will vary continuously at the same frequency as the direction of the magnetic flux varies. That is, the receiving antenna will be generating an alternating current. This way, if we analyze a piece of conductor in space, the variable magnetic field will generate a current by which the electric charges will accumulate at each end alternately, generating a potential difference between them with its corresponding electric field. Because of this, when we have a variable magnetic field, we speak of electromagnetic fields. Moreover, since the magnetic field can be described by magnetic flux lines with a certain direction and the electric field can be described by a vector in the direction of the potential difference, we could analyze how they change through time at a point in space with which we would obtain two vectors that oscillate continuously perpendicular to each other. We could even go a step further and chart the path followed by the tip of both vectors. By doing this, two perpendicular sinusoidal waves would be generated which together are known as electromagnetic waves, and, like all waves, they will be described mainly by three related parameters. First, their frequency, which as already mentioned,
depends mainly on the frequency of the current that generated the magnetic field in the emitting antenna. Second, its propagation speed, which for the particular case of electromagnetic waves moving in a vacuum, is equal to the speed of light, that is approximately 300,000 kilometers per second, which by the way is a bit redundant, because light is an electromagnetic wave. And third, the wavelength, which indicates the distance traveled by the wave when it makes a complete oscillation. At this point, although it seems that we are moving away from the main topic, which is antennas, the truth is that understanding these concepts is extremely relevant, because the characteristics of these waves are directly related to how they are designed, being especially relevant in the receiving antennas because their size can be varied in relation to a certain wavelength to optimize their efficiency in certain frequency ranges of the electromagnetic spectrum. It should be noted that, similar to the initial example, where both the transmitting and receiving parts were structurally the same, all antennas are capable of fulfilling these two functions. However, this does not mean that using two similar antennas is the best option because, as we will see below, they have a series of characteristics that make them more or less appropriate for each application. For example, if we wanted an antenna capable of emitting and receiving signals in all directions, we could use a monopole antenna, which are the typical antennas that are mainly composed of a metal cylinder, or a dipole antenna as well, which is composed of two conductors positioned symmetrically forming a straight line. In these cases, when used as emitters, the radiated electromagnetic field would have a shape similar to a donut or, more technically, a toroid. This visualization would give us a quick understanding of where would be the best place to put a receiving antenna, which would be in the outermost band or away from the antenna. Although it should be noted that when looking for the characteristics of an antenna, it is more common to find this same information in the form of two radiation patterns made in terms of its angular variables, the elevation angle and the azimuth angle. These relate to what is known as polar coordinates, a way of describing vectors in three-dimensional space using three parameters, something particularly useful for describing shapes that expand from a central point such as antennas. The first parameter is a distance r from the center point. The second parameter is the elevation, which refers to the angle between a vertical axis and the vector, and the third parameter is the azimuth, which refers to the angle between a projection of the vector in the horizontal plane and a horizontal axis. So, the radiation pattern related to the elevation angle is what we would see when intercepting the edges of the toroid with a vertical plane passing through the center, while the radiation pattern related to the azimuth angle is what we would see when intercepting the edges of the toroid with a horizontal plane passing through the center. Although I mentioned that this pattern corresponds to the electromagnetic field generated by the antenna, we have not yet discussed what exactly the perimeter of these patterns represents. Of course, we know that the farther away from the center, the greater the signal strength emitted by the antenna in that direction, but we have not given a scale, and therefore we would not have a point of comparison for antennas with the same radiation pattern. The unit used for this type of pattern is gain, which is measured in decibels or decibels relative to an isotropic pattern. This part can be a bit confusing, but let's hang on a minute. The isotropic decibel is a dimensionless unit that is calculated as the division between the power density of the antenna at a certain distance and direction, and the power density that would have been obtained by using an isotropic radiator, with both antennas radiating at the same total power. In this case, an isotropic radiator is simply a theoretical reference antenna that emits electromagnetic waves with equal intensity in all possible directions. Thus, if we visualize the power density of both antennas when the power of our analyzed antenna is higher than the density of the isotropic antenna, we will have positive isotropic decibels, and when it is lower, we will have negative isotropic decibels. One of the reasons why the characteristics of an antenna are represented in this way is that the information presented will remain true, even when the power with which the antenna is fed has varied. If the graph were made based on a specific power, it would be valid for that single power, which would not be very useful and could generate confusion. At this point we have already talked enough about antennas from the physical point of view, so now we will focus on their functionality by analyzing some of the most common types of antennas that exist.
Monopole and dipole antennas, as previously mentioned, have an omnidirectional radiation pattern. Because of this, they are used as transmitters when you want to transmit a signal to many receivers or when the position of the receiver is unknown and therefore you want to cover as much space as possible. On the other hand, they are also useful when the position of the transmitting antenna is unknown. Their main advantages are their easy construction and low cost. They are used in very simple devices that do not require a very high gain, such as TV antennas, radio antennas, old cell phones, car antennas, modems, routers, walkie-talkies, etc. Despite not being so popular anymore, you may have seen Yagi Yuta antennas at some point. They are composed of an array of dipole antennas placed parallel to each other in a horizontal plane. All of these dipole antennas are usually the same length except for one or more at the rear which are slightly longer and known as reflectors. In this antenna, a single dipole is fed with current, the one closest to the reflectors, while the rest of them amplify and direct the radiation, which means that this time we have a directional antenna whose radiation pattern would be something like this. Continuing with the directional antennas, we have horn antennas as well, which work similar to a megaphone. Inside it we will find a monopole or dipole antenna like the ones we saw before, but what makes them different is the integration of a waveguide which provides directivity to the radiation, giving also a high gain to the antenna. In addition, horn antennas have the advantage of emitting radiation over a wide frequency range. In other words, they have a wide bandwidth. Because of this, they are often used in applications such as radar for speed control, and door and gate operators. Another type of directional antenna is the patch antenna, which basically consists of a rectangular conductor through which a current flows. In general, this conductor is a square plate with a length of half wavelength of the signal with which it is fed, being directional antennas with a relatively large radiation width given its physical structure. Its great advantage is the ease of implementation in printed circuits at a low cost, often used in cell phones and laptops. Finally, we also have parabolic antennas. These are composed of a parabola-shaped surface which is known as a dish and a waveguide, usually a horn antenna which is positioned at the focus of the parabola and is directed directly to the surface. When used as a transmitter, the waveguide releases a signal that bounces off the dish and is transmitted into space, while when used as a receiver the signal first bounces off the dish and then enters the waveguide. Due to the geometrical properties of a parabola, the signal exits in a straight line parallel to the dish with a very high directivity. Currently, this is the antenna with the highest gain and the lowest radiation width, concentrating the radiation in a very small angle and being used for very high frequencies where other antennas would be inefficient. Jadi ini gambaran sebagai gambaran antena parabola ya, atau juga yang sering dipakai di untuk gelombang microwave ya, atau gelombang mikro ini pancarannya sempit ya. Kemudian ini yang sisi side lobe maupun back lobe-nya kecil-kecil ya. Dan yang penting ini ya, semakin sempit sudut pancarannya itu semakin bagus ya. Jadi lebih efisien ya. Jadi dia memusatkan ya. Makanya antena microwave ini gelombang mikro ini harus line of sight ya, masih ingat ya. Fresnelnya itu ini kalau bergeser sedikit pasti sinyalnya hilang. Tapi kalau dia berhadapan-hadapan itu artinya 0 ketemu 0 ya, asnya ini ketemu 0 di sisi lawan, wah ininya sinyalnya kuat sekali ya. Karena memang sudutnya sempit ya. Memang dibuat seperti itu ya untuk mengefisienkan. Karena yang sini kalau antena pengarahan ini nggak penting ya, di belakang di samping, yang penting dia yang main beamnya atau main lobe-nya di sini. These have diverse applications such as telephony, wireless internet radio transmission and reception, satellite communication and radio telescopes, among many others.
Finally, although each of the antennas we have seen have certain characteristics that make them useful for different situations, it is also important to mention their limitations. Regarding their efficiency, the input power as electric current will always be greater than the output power as electromagnetic waves because, just like the entire electrical system, it will present energy losses as it is built with materials that dissipate part of the power in the form of heat. Another limitation that we can find if we focus on their functionality is that all the radiation patterns we saw were made considering that electromagnetic waves would propagate in a free space. That is, without obstacles that could absorb, reflect or deflect the signals. Unfortunately, this assumption is far from reality, where there are all kinds of objects that can affect signal propagation. In fact, in high-frequency 5G networks operating between 25 and 39 GHz, this effect is so strong that even a simple tree standing between two antennas within 100 meters of each other could attenuate the signal and prevent communication between them. I hope you liked this video. Remember to subscribe, and if you think what I do is worthwhile, you can also support me on Patreon to make more and better videos. That's all for now and see you in the next video. Yaitu mengenai video klip bagaimana prinsip kerja antena dan bagaimana eh, perilaku dari gelombang elektromagnetik ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini adalah bidang pola radiasi. Eh, jadi pada penamaan bidang pola radiasi antena ya. Tadi sebenarnya dijelaskan di apa namanya di video klip tadi. Jadi sebenarnya ini ada bidang elevasi dan azimut ya. Jadi ini adalah yang kalau yang bawah ini adalah yang di bidang azimutnya ya atau azimut plane ya. Yang ini adalah bidang azimut. Kalau yang ini adalah bidang elevasi ya. Dan ini kalau kita lihat kan ada tiga dimensi ini ya. Ini apa namanya R-nya. Ini adalah sudutnya. Ini adalah bidang azimut plane-nya ya. Jadi sebenarnya kalau digambarkan seperti tadi itu adalah seperti toroid ya atau donat ya pola radiasinya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini luasannya adalah rumusnya ya. Secara jadi secara diferensialnya ini adalah di R ya, R kuadrat sin pi dpi d theta ini ya, d theta dp ini ya. Sehingga D sin sin pi dp d sin sin d theta ini d apa? D dp lah ini ya. Ini disebut dengan sama dengan R kuadrat D omega ya. Satu ini ya, satu kalau kita didiferensialkan ini ya. Sehingga kita bisa lihat polarisasi bidang elevasi itu adalah yang tadi ya, yang diamati atau bidang E ini adalah bidang medan listrik ya. Yang E ini adalah dari bidang medan listriknya seperti ini ya. Kalau yang H ini adalah bidang azimutnya yang di bagian azimut ya. Jadi ini bidang elevasi, kalau tadi ini yang elevasi ya, yang terkait sama sudut tadi, kalau yang ini yang plane-nya yang di bawah ya. Jadi sebenarnya E ini jadi ada kombinasi antara bidang apa medan listrik ini
dan juga ada bidang medan magnetnya. Jadi medan listrik sama medan magnetnya. Jadi medan magnet ini pakai bidang H, kalau yang elevasi ini adalah yang medan listriknya adalah bidang E ya, atau elevasinya. Eh, maaf Pak, Iya, itu sia. yang di bidang elevasi itu tadi kan ada medan magnetnya Pak. Ya, ini. Nah, itu tuh di setiap bidang elevasi sama azimutnya ada buat pancaran yang dikeluarkan ada kayak besarannya gitu, Pak. Atau kita hitung dulu biasanya baru ketahuan. Biasanya ya ini tergantung sudut sama ini kan. Jadi ini ada tadi R yang DP ininya ini ya. Ini ada bidang bidang plannya ya. Plan itu berarti yang mendatar ya, yang bidangnya ya, bidang yang mengirisnya itu ya. Sama ada yang bidang yang elevasinya ini ya. Ini elevasinya ini. Ya. Oh, jadi maksudnya tuh eh, besaran pancaran dari antena itu bisa tergantung dari elevasi sama azimutnya itu berapa Iya, besar iya, gitu. tergantung elevasi sama azimutnya. Itu ya. Ya, Pak. Jadi ini kalau di bidang elevasinya tadi itu adalah di kalau kita lihat dia seberapa jauh ini ya ya sudut elevasinya, kemudian dia kalau di medan magnetnya ini adalah dari bidang azimutnya ya. Jadi kombinasi ini ya, azimut sama elevasi ya. Oke, baik, Pak. Dipahami, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya dengan polarisasi antena. Jadi polarisasi antena itu kalau kita lihat di sini ilustrasinya bahwa untuk medan apa namanya gelombang elektromagnetik itu dalam bentuk besi biasanya apa namanya bidang azimutnya. Kalau listrik ini dia yang bidang elevasinya ya, jadi horizontal sama vertikal gitu ya gambarannya terhadap permukaan tanah atau bumi ya. Jadi secara definisi bahwa bidang polarisasi antena ditentukan oleh polarisasi gelombang yang dipancarkan oleh antena atau oleh efektivitas antena dalam menerima gelombang ya. Penamaan polarisasi antena ditentukan oleh arah gelombang medan listrik tadi ya, yang dipancarkan oleh antena terhadap bidang permukaan bumi ya atau tanah. Jadi kalau jika antena lebih efektif menangkap gelombang yang berpolarisasi horizontal ya, itu disebut didefinisikan sebagai antena horizontal ya. Jadi kalau dia lebih efektif menangkap gelombang yang bervariasi horizontal, itu disebut dengan antena antena horizontal. Tapi kalau dia lebih efektif menangkap gelombang dengan polarisasi vertikal, itu disebut dengan antena vertikal ya. Jadi kalau dia lebih efektif menerima gelombang yang horizontal, maka dia disebut dengan antena horizontal. Kalau dia lebih efektif menerima polarisasinya dengan vertikal, maka disebut dengan antena vertikal ya. Jadi mana yang lebih efektif? Ini adalah saya lanjutkan dengan eh, parameter penguatan atau gain antena ya. Jadi kita bisa lihat di sini pola dari pancaran utamanya ya. Ini ada tiga antena ya, antena satu, dua, tiga.
jika ketika antena mempunyai efisiensi radiasi dan daya input yang sama, jadi kalau antena diberikan mempunyai efisiensi radiasi dan daya input yang sama, maka arah tertentu kuat daya antena tiga ini ya, ini lebih besar ya daripada antena daya antena yang nomor dua ya. Kemudian juga antena dua lebih besar daripada antena satu ya efisiensi radiasinya ya. Jadi bisa disimpulkan ya dari ketiga antena ini mana yang lebih paling paling besar gainnya dengan tentu dengan pasti ini adalah yang tiga ya. Yang tiga ini gainnya lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya sebenarnya di di video maupun tadi ada ya mengenai tadi gelombang kalau ini jadi ini kan ini main lobe-nya ya ini main lobe-nya ini ini mesti ada juga side lobe-nya juga ya side lobe ini ada back lobe ya. Nah ini kalau biasanya tadi kalau kita lihat kalau dia besar ini mestinya ini ada juga ya beberapa side lobe dan lain. Cuman ini dia eh, sebenarnya yang penting adalah di titik ini ya, titik HD-nya ini ya. Jadi ini kalau semakin dikuncukan ini ya, ini semakin besar ya gainnya ya. Jadi kalau makin besar ya diterima di sini makin makin bagus ya. Ini kalau semakin dikecilkan lagi sudutnya ini ya, sudutnya ini semakin kecil ini ya, maka ini gainnya lebih besar ya. Jadi ini lebih besar gainnya. Ini kayak yang antena dua juga lebih besar. Jadi yang paling kecil adalah antena yang satu ya. Jadi kita lihat dari main lobe-nya atau pancaran utamanya ya. Semakin dia sudut pancaran semakin kecil, berarti dia bisa fokus ya. Ini sebenarnya bisa diibaratkan dengan sinar ya. Sinar itu kalau diberikan apa namanya lensa seperti lensa ya. Kalau lensanya itu bisa memokuskan cahaya ya. Kalau ini kan nyebar ya istilahnya ya. Jadi dayanya menyebar. Kalau ini mulai bisa lebih fokus lah ini bisa paling fokus sih. Sehingga pancarannya lebih besar ya gainnya. Itu ada yang ditanyakan mengenai gain atau pemuatan antena? Eh, boleh Pak. Jadi Silakan. itu kan izin ya Pak, remat lebih besar kalau sudutnya itu lebih kecil ya Pak. Tapi untuk posisinya itu apakah selalu dari kiri ke kanan makin kecil sudutnya atau ini bisa berubah gitu Pak? Ya, sudutnya kan ini kan semakin kecil ini ya. Kalau kita lihat, ya ini Ya, maksud tadi, saya itu hmm, untuk posisinya semisal diganti antena 3 posisinya ada di antena 2 gitu Pak atau emang selalu posisinya itu dari kiri ke kanan semakin lama semakin kecil gitu sudutnya? ya ini tuh ini sebenarnya ada transmitter atau yang sama, tapi dengan menggunakan ataukah atau mungkin sama tiga antena diberikan daya yang sama gitu loh. Diberikan daya yang sama ini kalau dilihat jadi sebenarnya ada apa namanya antena analyzer ya yang kita bisa pasang di depan sana kita bisa sekarang udah ada namanya antena analyzer itu kita bisa lihat polarisasinya seperti apa itu muncul ya sekarang itu eh, eh, kecil ada yang segede HP juga yang handy itu maksudnya Oh, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. mungkin yang lainnya jadi
prinsipnya antena itu kalau sudut artinya ini semakin kecil ya, pola patternnya itu semakin semakin gede penguatannya ya. Karena daya Patokannya daya dari sudut gitu ya, Pak? iya sudut. Oh, oke baik, Pak. Nah, ini saya lanjutkan dengan efisiensi radiasi. Jadi, efisiensi radiasi atau F ini adalah perbandingan antara daya yang diinputkan ya ke terminal satu feeder ya, di sini adalah feedernya di konektor sini, konektor antena dengan daya yang diradiasikan ini ya. Nah, ini seberapa jauh sebenarnya efisiensi eh, suatu antena ya. Jadi dia adalah P radiasi ini ya. Jadi sebenarnya ada alat yang bisa mengukur namanya sinyal strength ya. Macam ada alat itu diberikan aja di berapa meter di antena, gini bisa menghitung sebenarnya berapa sinyal strength-nya ya dalam bentuk daya mungkin nanti ya munculnya. Jadi kalau radiasi P radiasinya dibagi dengan P input itu apa namanya kalau ini semakin ini kan 100% ya mesti ya kalau gitu ya. Misal daya inputnya 100 tapi yang dipancarkan cuma 80 ya. Berarti 80% ya efisiensinya. Atau mungkin juga bisa dalam bentuk P ini bisa daya atau mungkin juga dengan desibel ya. Jadi bisa mengukur sebenarnya berapa desibel per meter ya sebagai contoh. Kemudian saya lakukan dengan antena isotropis. Jadi antena isotropis ini sebenarnya antena titik ya, antena monopol ya, yang memancarkan daya ke segala arah dengan intensitas yang sama besar ya. Jadi kalau ini ada antena isotropis, katakanlah antena biasanya antena vertikal, ya, antena batang itu ya, yang monopol gitu. Monopol itu adalah antena batang ya, yang itu dia memancarkan ke segala arah, di mana kerapatan daya rata-rata pada jarak R ini ya, itu adalah PT ya, dibagi dengan 4 WR kuadrat ya. Ini adalah dayanya PT dibagi dengan 4 WR kuadrat. Jadi kerapatan dayanya rumusnya seperti ini ya. 4 PT dibagi dengan 4 WR kuadrat. Kemudian bagaimana definisi penguatan antena ya? Eh, jadi penguatan gen antena itu berbeda dengan gen penguatan amplifier ya. Kalau penguatan gen penguat amplifier itu adalah perbandingan antara daya output ya. Jadi kalau gennya amplifier ya, jadi G amplifier itu dia antara PO dengan PI ya, P input ya. Nah, kemudian kalau penguatan antena atau gain ini adalah penguatan daya radiasi yang diberikan oleh antena real ya pada arah tertentu dibanding dengan antena isotropis ya. Sehingga perhitungan gain ini kita bisa tentukan ya pada arah tertentu yang mempunyai penguatan daya sebesar G ya. Sehingga eh,
Ini kalau isotropisnya yang tadi per rata-rata arah tertentu tadi ya, itu dengan G ya, G kali GX ya, G kali PT, maksudnya G kali PT dibagi dengan 4WR kuadrat, ya ini yang tadi isotropis ya. Maka G ini ya, yang dikatakan bahwa antena tersebut mempunyai gain sebesar G kali ini ya, G kali ini dari antena isotropis ya. Maka gain ini didefinisikan dengan 10 log G ya. Jadi sebenarnya berapa kalinya ya? Kalau log 10 berapa ya? Masih ingat Firda? Iya, Pak. Log Hmm, 10 berapa? lo- waduh, nomor satu ya, Pak. Berapa? Saya saya masih agak Berapa? saya masih Log, agak lupa kalau perhitungan log, Pak. log 1 berapa? Log 10 berapa? Log 11 berarti ya, Pak? Ya, satu ya. Log Heeh, 91. Sehingga gainnya menjadi 10 log 10. 10 Jadi 10 ya. kali 10 kali 1 10 desibel ya, Pak, jadinya. Ya, kemarin kenapa itu loh. Jadi ada soal yang udah saya kasih rumus. Log berapa kemarin? Masih inget nggak? Yang UTS ya, Pak? Log berapa kemarin? 10/9 begini ya kemarin ya. 10 deh, Pak. Iya, Lupa saya, Pak. lu kok lupa ini? Yang UT. Ini kenapa jadi bingung? Ini kan belum selesai ya. Ya, Mm-mm. jadi 10 log 1,11 gini ya. Oh, Iya, oh. Kan 10 bagi 9 dulu ya, Pak. iya, kenapa ada yang jawab 10 kali 1,1 gini gimana? Ini dilihat dulu tabelnya, udah kasih saya kasih tabel. Ya, Ya, ngerti Pak. ya? Ngerti yang Iya, iya, lainnya? Pak. Nanti harus lebih teliti lagi berarti, Pak. Loh iya, mau saya udah saya kasih enak. Tabelnya ada, rumusnya ada. Kenapa ini loh 1,1 belum selesai ini itu loh. Lihat tabel, ada tabel kan 1,1 di sini baca tabel bisa kan ini satu. Ketemu di sini 0, berapa kemarin 435 kalau ya. Apa maksudnya? Tapi ada yang bingung kenapa ini melihat tabelnya kan? Ya, kan cuma dua digit itu juga tabelnya cuma dua digit 1,1 yang horizontal vertikalnya ada kan nol, ada yang satu gitu ya, dan seterusnya ya. Maaf. Tolong ini apa ya di, dimengerti karena ini belum selesai ini. Jadi 10 loh 10 dibagi bagi 9. Iya, Pak. Dibagi 9 dulu baru setelah itu dihitung lagi kan, Pak. Ya loh 1,1 belum selesai. Lihat tabel kan makanya saya bilang. Iya, Pak. Karena karena kan nggak boleh pakai kalkulator. Udah kasih tabel, lihat tabel tentang tabelnya tertentu saya nggak kemana-mana. Oke, ada yang ditanyakan yang lainnya? Nah, ini jadi untuk rumus mencari besaran gennya, Pak, pakai log aja Ya. ya, Pak? Kalau yang atas itu untuk cari penguatan daya, bukan? Oh enggak, yang atas ini kan daerah rata-rata. Oh, Ya penguatan penguatan di sini penguatan daya beda ya. Jadi bukan ini sebenarnya daya daya radiasi. Jadi beda ya. Daya radiasi dengan penguatan daya itu lain ya.
Kalau penguatan daya itu kan P out dibagi PI ya. Nah, kan tadi kan dijelaskan bahwa penguatan daya dengan penguatan antena beda itu kan. Penguatan gain antena berbeda dengan gain penguatan amplifier. Kalau tadi saya jelaskan, kalau amplifier itu daya output dibagi dengan daya input ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya lanjutkan contoh banyak pernyataan gain ya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kalau penguatannya nol berapa, Firda? Firda? Iya, Pak. Saya lagi ini sedang mencoba Iya kan tadi penguatannya G, nol. G kali yang tadi isotropis ya. Ini isotropis frekuensinya. Jadi kalau penguatannya 0 dB itu sama dengan berapa kali gitu? Hah? 1,62 kali, Pak. Hah? Dari tabel ini. Gimana? Kalau G-nya 0 berarti berapa kali? Ini Nah, dilihat dari tabel bukan, Pak? oh kenapa dia tabel? Gain ya, ini Oh, gain. 10 10 log kali nol berarti jadinya nol ya. Hmm, gimana? Oke. Ini berapa kali G-nya berarti? Tadi nol ya, Pak? G-nya. Iya, G-nya 0. Berarti loh apa yang 10 loh apa yang menjadi 0 loh apa? Loh, nol kali 10 log 1, Pak. 10 loh 1. Berarti G-nya berapa? Pak, berapa kali penguatannya? satu kali. Satu, Pak. Nah, 1 kali. Ya, jadi kalau penguatan tidak ada penguatan berarti itu kan ya. 0 itu berarti tidak ada penguatan ya. Ingat ya, 0 Oh iya, Pak. dB itu sama Hmm, dengan 1 kali. Berarti output bagi dibagi sama input sama dengan 1 ya. hmm, Jadi bahasa Jawanya podo wae sami mawon ya. kami mawon. Ya, berarti tidak ada gain itu ya. Itu namanya 0 dB ya. Ya Jangan baik, Pak. bingung. Iya, Pak. Ini soal-soal sebenarnya simple artinya sebenarnya itu berapa? Oh itu nggak ada penguatan cuma sekali. Berapa dB? Saya nggak usah ngitung. Ya 0 dB pasti. Nggak perlu diukur. Itu aja di mindsetnya. Oh antenanya itu penguatannya 0 dB kok. Oh berarti 1 kali ya. Dikasih input 100 ya keluarnya 100 itu aja. Tidak ada penguatan gitu kan. Tapi kalau ada penguatan 10 jadi berapa? Kalau ada inputnya 10, penguatan 10 berapa? Ada Jadi 10 kali berarti sama dengan 10 log 10 jadi enggak 100 10 Pak. kali. Jadi 100. 100 watt ya. Kalau ininya 10 watt. Oke. Masih ada yang bingung teman-teman lainnya tolong bertanya sekarang gitu loh. Enggak apa-apa. Eh, Memang di Baik. dalam eh, sinyal itu biasanya kayak mesti terkait dengan logaritmik ya. Apalagi suara. Sebenarnya gini, saya jelaskan ya. Makhluk hidup ya artinya kalau manusia itu dia bisa mendengar suara itu dengan dia nggak linear, logaritmik ya.
Ngerti? Yang bisa linear itu cuma satu, gorila itu. Gorila itu dia bisa mendengar secara linear dan dia mempunyai batas pendengaran frekuensinya lebih tinggi dari manusia sampai 20 kilohertz. Manusia 20 kilohertz itu udah nggak bisa mendengar. Itu maksudnya secara ilmu pertama seperti jadi gorila itu sebenarnya mempunyai bidang pendengaran yang baik ya. Oke, saya lanjutkan ya. Iya Dari baik Pak. dipol ini dia penguatannya eh, adalah 1,62 kali ya. Ini antaranya ya. Ini paling tingginya. Kalau kalau yang tiga elemen ini 5,62 kalinya ya. Kurang lebih antara 7,5 sampai 5,4 dB ya. Ini ada quad, ada loh quad 4 elemen lebih tinggi ya, 6,6 kalinya. Ini horn piramid tadi ya, horn tadi di video ya. Itu antena horn itu dia tinggi ya, 15, kenapa tinggi, Firda? Tadi horn itu. Karena bidang elevasinya tinggi, jadi sudutnya jadi lebih besar. Hmm? Terlalu besar sudutnya. Ya. Jadi kecil kecil. Oh, iya, kecil. Tadi kan udah digambarkan antena tiga tadi Hmm. sudut ya, sudut radiasinya apa? Pola radiasinya sudut pancarannya besar itu lebih kecil. Kalau sudut pancaranya semakin kecil semakin besar gainnya gitu ya. Parabola kayak parabola bisa gede lagi nih, 100 kali karena dia sudutnya sempit ya. Jadi analoginya dengan senter. Kalau senter dikasih lensa itu kan dia akan memokus ya, cahaya lebih terang gitu ya. Tapi kalau lebih terang itu lebih gede penguatannya seperti itu. Jadi dia bisa lebih jauh ya gitu kalau sinar itu dikasih lensa ya, lensa cembung ya. Nah kalau cekung dia malah menyebar, makanya gainnya kecil. Kalau yang cembung itu besar karena dia fokus ya, lebih fokus. Kalau fokus mesti kan lebih kecil sudutnya ya. Makanya orang kalau berpikir fokus berarti otaknya mengecil besar, udah. Mengecil Pak. Eh, Ya otak otak nggak ada mengecil ya sama oh aja. iya, sama aja. Aduh, Mana? bener-bener. Volume otak itu nggak berubah ya, artinya masing-masing itu sekian. Tapi sebenarnya ininya, polanya, jadi pola berpikirnya difokuskan gitu. Orang kenapa kalau berfokus itu ya mesti benar, artinya oh ya ya kalau nggak kalau kemana-mana ya ya udah nggak kurang, bingung jawabnya. Makanya kalau Baik Pak. kalau kita belajar fokus kan mesti bisa mengerjakan, tapi nggak fokus bahasa Jawanya gerambiang kemana-mana. Wah, mungkin saya belum makan, saya belum tidur lah, kayak gitu ya. Kalau fokus, oh saya lagi mengerjakan perkalian ya mesti fokus, nggak salah gitu. Oke, ini saya lanjutkan dengan impedansi input. Jadi parameter impedansi ini penting ya. Jadi antena ini harus match ya antara impedansi inputnya dalam ini kabel ya dengan impedansi antenanya ya. Di terminal antena ini harus match ya. Jadi kalau match itu secara teori transfer ya, transfer dayanya akan maksimal ya. Jadi kalau match itu transfer dayanya dia maksimal ya. Nanti dikirim di, apa, diterima di sini nggak ada yang kembali ya. Jadi impedansi input adalah impedansi antena di penal catu daya feedernya, kemudian impedansi input itu adalah perbandingan antara tegangan ya. Tapi sebenarnya ada tegangan dan arus di terminal input atau catu daya ya.
Jadi ini adalah ilustrasi yang di dalam suatu antena ya, terhadap eh, titik antena terhadap kabel ya, kabel kabel antena ini kita kalau bisa lihat ini kabel ya dengan impedansi Z out. Jadi ini kan sebenarnya impedansi kabelnya ya, kabel antenanya. Ini adalah impedansi antenanya ya. Jadi kalau gelombang datang atau sinyal yang dikirim melalui kabel ini ya masuk ke antena ini tidak ada yang memantul ya, atau dia nggak ada gelombang baliknya, tidak ada gelombang pantulnya, maka ini match ya. Jadi set in, misal set in-nya ini 50 ohm ya, ininya juga 50 ohm, maka ini match ya. Jadi kalau match cocok itu tidak ada gelombang yang kembali atau pantul. Sebaliknya kalau antara impedansi ini tidak sama ya, misal impedansinya antena 50, mungkin impedansi antenanya ini 60, ininya 50 ohm ya. Maka tidak match ya, karena ini 50 tidak sama dengan 60 ya. Sehingga ini ada gelombang pantul ya, atau yang disebut dengan gelombang berdiri atau standing wave. Ini mismatch, tidak cocok ya. Nah ini adanya gelombang berdiri ini adalah sehingga dayanya akan tidak bisa tertransfer ke antena ini ya. Jadi ini ada rugi ya. Ya, rugi ini nanti akan diformulasikan dengan yang disebut dengan nanti SWR ya. Jadi pengertian standing wave ratio ini penting ya di dalam suatu antena. Secara definisi, SWR atau standing wave ratio ini adalah perbandingan tegangan maksimum dan minimum dari gelombang berdiri ya. Jadi tegangan maksimum dan minimum gelombang berdiri ini besarnya standing wave ratio dapat dicari dengan persamaan ini ya. Satu, satu plus K dibagi dengan satu min K ya. Lah, nol ini, K ini berkisar antara 0 sampai satu ya. Nah, ini kalau besar, K ini adalah besar koefisien pantulnya ya. Nah, koefisien pantul ini kita bisa lihat kalau SWR ini ya, SWR ini kalau satu ini match ya. Dan SWR ini juga bisa sampai tak berhingga ya. Bisa lebih besar dari satu tak sampai tak berhingga ya. Kalau tak berhingga ini ada dua kemungkinan. Ini terbuka ya, atau mungkin juga hubung singkat atau short ya. Jadi kalau antena ini tiba-tiba di ujungnya ini terbuka, misal ini ada konektor ya, ini kendor ya atau lepas, pasti SBR-nya tak terhingga ya. Nah, tak terhingga ini berarti kan dayanya nggak ada yang ditransfer ya. Nah, ini bahaya karena tidak boleh ya kabel kabel antena menjadi antena tidak boleh. Jadi kalau ini jalan lepas, ini kabel jadi antena itu berbahaya ya. Nanti bisa merusak eh, pemancarnya atau transmitternya ya. Ini adalah beberapa artinya tabel sebagai komentar ya. Jadi ini apa namanya komentar. Kalau SWR-nya itu satu, berarti persentase daya keancamannya semua ditransfer ya. 100% itu komentarnya istimewa. Kalau SWR-nya makin besar ya, kalau semakin besar, misal 1,2 kurang lebih 95% ya sangat baik. 1,5 ini baik ya. Kalau dua ini harus diperbaiki ya, karena daya yang kembali itu mungkin sekitar 11 10% lebih ya, ini harus diperbaiki.
Mungkin ada yang kendor ya konektor atau mungkin ada eh, kurang kencang ya mungkin eh, konektornya dan sebagainya. Kalau 2,5 itu segera diperbaiki ya. Nah kalau udah mulai 3 ini biasanya 3 ini harus berbahaya ya. Karena kalau 3 ini dayanya cuma yang tertransfer 5% ya. Dan kalau sering-sering ini pemancar sering SWR-nya 3 ini warning yang mesti biasanya diperbaiki ya. Mungkin ada saluran kabel yang putus atau yang bocor ya, ada konektor yang kendor dan sebagainya. Kemudian di dalam suatu kabel dengan antena ya, mungkin bisa terjadi tidak match ya atau mismatch. Nah, untuk mematchingkannya atau mencocokkan itu perlu rangkaian namanya matching impedance ya atau penyesuai impedansi sehingga semisal di sini ada set outnya kabel ini mungkin 100 ohm ya impedansinya 50 ohm. Nah, maka untuk bisa matching maka perlu matching impedance ya. Jadi matching impedance ini untuk menyesuaikan antara impedansi antena dengan impedansi karakteristik saluran atau kabel ya kabel antena atau kabel transmisi antena sehingga perlu rangkaian matching impedance yang fungsinya untuk menyesuaikan atau mematchingkan ya impedansi. Izin tanya Pak, Iya, itu berarti dengan dipasangnya matching impedance, eh, besaran Z in sama Z on-nya udah ter iya sama ini termatching nanti otomatis gitu ya Pak? iya berarti SWR-nya sama dengan berapa? Satu. Berapa? Satu ya. Heeh. Oke. Kemudian lebar bandwidth frekuensi atau lebar band frekuensi bandwidth antena ini adalah range frekuensi kerja ya, di mana antena masih dapat bekerja dengan aktif. Jadi antena tuh tidak ada antena yang bekerja seluruh band ya, bisa dari 0 sampai sekian ratus mega tuh nggak ada. Jadi dia punya karakteristik ya masing-masing antena. Maka karena dengan bandwidth ini menunjukkan kalau bandwidthnya ini di frekuensi senternya ya, SWR-nya masih oke ya. Semakin biasanya semakin menjauhi bandwidth itu SWR-nya naik ini. Kita bisa lihat ini SWR versus bandwidth ya. Ini ada frekuensi atasnya upper frekuensi, ada ini lowernya, ini centernya. Biasanya emang begini karakternya ya. Antena itu ada yang di senternya oke ya. Begitu dia naik di kanan kiri ya, di lebih rendah dan lebih tinggi. Yang idealnya memang antena itu bisa bisa broadband tapi biasanya mahal ya dan belum tentu juga gainnya itu rata ya. Yang ideal sebenarnya ini ya, dia SWR-nya kalau bisa seperti ini ya, landai ya. Itu nanti bisa dicuning-cuning istilahnya, dicuning ya. Jadi bandwidth ini adalah sebenarnya bandwidth suatu antena ini karakteristiknya adalah dengan selisih antara frekuensi atas atau upper frekuensi sama lower bandnya ya, upper sama lower bandnya. Sehingga bandwidthnya ini bisa di dalam persentase sebenarnya frekuensi upper dikurangi frekuensi lower dibagi frekuensi upper ya, jadi persen ya. Berarti atas sama selisih atas bawah dibagi frekuensi atasnya itu adalah persentase bandwidthnya.
Jadi apa untuk efektivitasnya itu masing-masing mempunyai karakteristik ya. Sebenarnya antena yang bagus itu sebenarnya memang tapi ini sebenarnya tidak bisa karena kalau idealnya semakin sempit itu biasanya gainnya semakin bagus. Tapi kalau dia semakin bandwidthnya lebar itu sebenarnya gainnya biasanya relatif lebih menurun ya. Ini sebenarnya trade apa ya trade off-nya ya. Ada yang dikorbankan. Jadi nggak bisa dua-duanya dapat ya. Kalau SBR-nya pengen bagus, tapi pengen juga gainnya tinggi ya itu nggak ketemu itu. Karena memang begitu namanya trade off-nya ya. Ini adalah contoh penampilan lebar bandwidth, lebar band frekuensi contoh ini ya. Jadi sebagai contoh ini bandwidthnya dipole setengah lambda ini dia cukup sempit ya, cuma 2 MHz ya, cukup sempit ya. Dan jadi sebenarnya efisiensinya itu 0,0 sekitar ini lah 0,066% ya. Kalau Yagi ini lebih bandwidthnya lebih lebar ya, lebih besar dengan efisiensi gitu ini ya. Tapi Yagi ini mesti mempunyai gain yang lebih besar daripada dipol ya gainnya. Ini kalau loh periodik Yagi ini dia mempunyai lebar cukup besar ya sampai efisiensinya 87. Kemudian Horn piramida ini bandwidthnya sekitar 4 giga ya karena memang pemakaian untuk eh biasanya untuk kecepatan tinggi ya eh, data dan parabola ini mempunyai bandwidth sempit ya. Itu gambarannya mengenai penampilan lebar band frekuensi dan karakteristik masing-masing antena ya. Kemudian satuan panjang gelombang. Jadi untuk menentukan ukuran satu panjang antena ini atau lambda ini dibaca lambda ya adalah lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya dibagi frekuensi ya. Dalam hertz ini frekuensinya. Jadi dengan demikian semakin tinggi frekuensi kerja ya, semakin tinggi frekuensi F-nya ini, maka antena otomatis dia akan kecil ya panjang dimensinya atau panjangnya. Ini sebagai contoh antena Yagi. Jadi antena Yagi ini dalam satuan panjang gelombang ya. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah reflektornya ya. Itu panjangnya adalah 0,55 lambda ya. Kemudian kalau Draven 0,5, ini direkturnya 0, lebih pendek 0,45, 0,5 ya. Dan jaraknya ini biasanya sama ya, 0,15 lambda ya, 0,15 lambda ya. Adalah gambarannya, ada yang ditanyakan mengenai antena panjang antena ya, atau lambda. Dari saya tidak ada, Pak. Bapak maaf, saya mau nanya Pak. Oke, suaranya agak kecil siapa ya? Saya Tasya Pak. Saya mau nanya Pak. Tasya bukan? Iya Pak. Oh, bukan, Pak. Saya, Ah, Pak. bukan tadi ada yang tanya siapa Tasya? Iya Pak. Suaranya agak di belakang. Halo? Silakan. Bapak untuk soal UAS yang perhitungan gain tadi keluar atau enggak Pak? Gimana gimana soal apa? Kecil banget suaranya. Kenapa ya itu mic kurang deket apa gimana? Halo. Saya izin bantu deh, Pak. Tadi Tasya tanya untuk materi yang antena ini dan sebelumnya nanti di UAS, di soal UAS keluar atau tidak, Pak?
Oh ya, ya bisa keluar bisa enggak ya? Gimana? Ya tadi sebenarnya hitung-hitungan ini aja sih, saya sih ini aja sih logika aja tadi sebenarnya sih nggak itu. Yang perhitungan berarti tadi yang mencari penguatan gen itu ya, Pak? Sama Ya ya itu sih sebenarnya kan sama ya kemarin eh, yang soal-soal mengenai yang mencari desibel itu ya, Pak? iya iya desibel itu dipakai kalau pokoknya urusan telekomunikasi itu intinya sebenarnya desibel itu. Noise juga desibel yang gitu ya. Sinyal to noise ratio SNR yang nggak lepas dari desibel ya. Bisa desibel bisa watt silakan tinggal dikonversi ya. Oke. Ya SVR ini SVR dibaca lagi dipahami ya. Ya, baik, Pak. Oh ya, berarti untuk ujian nanti ada kisi-kisi atau tidak ya, Pak? Atau seperti hitungannya juga? Ya kisi-kisinya ya apa yang saya jelaskan itu kan. Baca lagi soal-soal yang kemarin, soal tugas-tugas itu coba dipelajari lagi. Ya itu kan isinya kan dari materi yang saya sampaikan tugas-tugas itu dipelajari lagi. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi tolong kalau saya tuh sudah di soal kayak kemarin soal mengenai modulasi FN, saya udah bikin tabel Bessel itu dipakai tabelnya. Jadi ada yang juga nggak lihat tabelnya padahal tabel itu udah kelihatan ya. Tinggal lihat ketemu kan nanti N-nya atau berapa N-nya berapa itu kan ya. Settingnya. Jadi kenapa saya pasang tabel itu fungsinya untuk dilihat. Jadi tinggal look up misalnya kalau bangsanya look up table gitu. Tapi tolong jangan mengerjakan tergesa-gesa. Baca dulu soalnya. Jadi baca dulu soalnya, pahami soalnya karena soal itu tidak bisa terus wah. Jadi intinya apa sebenarnya yang dimaksud, pertanyaannya apa. Jadi jawabannya nanti mesti nyambung bener gitu loh. Ya, baik, Pak. Nanti supaya lebih teliti lagi saat ujian. Oke ya, yang lainnya ada yang ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Oke, saya akhiri ya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Iya, Pak. Sudah tidak ada juga sepertinya. Ya, oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.